Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas, renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Renungan hari ini berjudul Kota yang Benar, ditulis oleh Karen Pimple. Pada malam tahun baru tahun 2000, para pejabat kota Detroit dengan hati-hati membuka sebuah kapsul waktu yang sudah berumur 100 tahun. Di dalam kotak tembaga itu terdapat prediksi penuh harap dari sejumlah pemimpin kota yang mengungkapkan bayangan akan tercapainya kemakmuran. Namun sang wali kota justru menawarkan pandangan berbeda. Dalam pesannya, ia menulis, "Izinkan saya mengungkapkan satu harapan yang lebih unggul daripada segala impian, yaitu supaya kita menyadari bahwa sebagai satu negara, bangsa, dan kota, kita telah bertumbuh dalam kebenaran, karena itulah yang meninggikan derajat bangsa." Lebih dari kesuksesan, kebahagiaan, atau kedamaian, sang wali kota berharap warga di masa depan akan sungguh-sungguh bertumbuh dalam keadilan dan kejujuran. Bisa jadi beliau mendapatkan pemikiran tersebut dari Yesus yang menyebut berbahagia mereka yang merindukan kebenarannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Masalahnya begitu mudah kita berkecil hati ketika memikirkan standar Allah yang sempurna. Namun puji Tuhan, kita tidak harus mengandalkan usaha kita sendiri untuk bertumbuh. Penulis Kitab Ibrani mengatakannya demikian. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita yang ada di dalam Kristus memang disucikan oleh darah-Nya pada saat kita percaya kepadanya, ayat 12. Tetapi Dia terus aktif, berkarya, menumbuhkan buah kebenaran dalam hati kita di sepanjang hidup ini. Jadi meski akan sering tersandung di tengah perjalanan, kita terus menantikan kota yang akan datang, tempat kebenaran Allah akan berkuasa.
Sahabat ODB, manakah sifat-sifat seperti Kristus yang Anda ingin orang kenali dalam diri Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mendorong orang lain untuk mencari dahulu kebenaran Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, bekerjalah dalam diriku agar aku berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan bebanmu